Keesokan pagi menyambut langkah-langkah ringan 5 orang pendaki yang hendak menaklukkan jalur lawang ke puncak Gunung Arjuno. Di antara mereka ada Revan, si pemimpin tim yang paling berpengalaman. Tiara, kekasih Revan yang baru pertama kali mendaki. Wira, si pendiam yang menyukai hal-hal gaib. Serta 2 sahabat lama, Bayu dan Fajar, yang selalu membawa canda tawa dalam setiap perjalanan. Pagi itu mereka singgah sebentar di base camp untuk melapor dan istirahat. Di sana, seorang bapak penjaga jalur yang rambutnya sudah memutih tiba-tiba menghampiri mereka. "Kalian dari mana?" tanyanya, matanya tajam, menelusuri wajah satu persatu. "Dari Surabaya, Pak. Mau muncak lewat Lawang," jawab Revan ramah. Bapak itu tak membalas senyum, malah seolah memindai langkah kaki mereka. "Jangan iseng ngitung langkah di jalur sini," katanya pelan. "Kalau sampai 1001, kalian akan berjalan di tanah yang bukan lagi milik manusia." Kelima pendaki saling pandang. Fajar tertawa kecil, mengira itu hanya mitos atau cara menakut-nakuti pendaki baru. "Tenang aja, Pak, kami nggak bawa meteran," celetuknya. Namun Wira yang selama ini paling pendiam terlihat menunduk. Entah kenapa wajahnya berubah serius sejak mendengar kalimat itu. Pendakian dimulai. Hari pertama berjalan lancar. Mereka menyusuri hutan yang rimbun sambil sesekali bercanda dan memotret suasana. Namun mulai dari pos 2, udara mulai berubah. Semakin tinggi mereka mendaki, hening terasa menggigit. Tiara merasa dadanya sesak. Seolah-olah ada yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa. Wira, yang dari awal menghitung langkah diam-diam di kepalanya, tiba-tiba berhenti di tengah jalur. Nafasnya memburu, matanya menatap ke tanah. "Ini langkah ke-1000, bisiknya. Revan yang mendengar itu langsung menepuk bahunya. "Wira, jangan aneh-aneh, nggak usah dihitung. Ayo lanjut." Tapi Wira tetap berdiri di tempat, matanya membelalak. "Jangan, ada langkah lain, bukan kita." Sebelum yang lain bisa bertanya lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari semak-semak belakang. Tuk, tuk, tuk. Pelan, berirama, namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang merasa sedang bergerak. Bayu menyorotkan senter ke arah semak. "Kosong!" Namun tanah basah di belakang mereka memperlihatkan jejak kaki telanjang, mengarah lurus ke tengah rombongan. Jejak itu berakhir tepat di belakang Tiara. Tiara langsung menjerit. Setibanya di pos terakhir sebelum puncak, mereka mendirikan tenda. Tapi suasana terasa berbeda. Tak ada canda, tak ada suara serangga. Langit malam seperti memerangkap waktu. Wira terus menatap tanah. "Aku nggak sengaja melangkah 1 kali lagi. Setelah 1000, ucapnya lemah. Revan hanya menghela napas. "Sudah, lupakan, itu cuma sugesti." Namun ketika mereka semua tertidur, Revan terbangun oleh suara langkah di luar tenda. Perlahan, ia membuka resleting. Sekilas ia melihat sosok manusia berdiri membelakanginya, berambut panjang, berpakaian putih, tapi tak punya wajah. Keesokan paginya, saat matahari mulai mengintip dari balik pepohonan, satu tenda sudah kosong. Dan lebih anehnya lagi, jejak kaki telanjang mengarah turun, tapi jumlahnya selalu ganjil. Setiap kaki yang masuk ke tanah ini, harus ada yang menggantikannya jika ingin kembali. Kabut pagi menggantung rendah. Tenda milik Wira terbuka lebar, kosong. Barang-barangnya masih utuh, sleeping bag-nya tertata rapi seolah tak pernah digunakan semalam. Tiara mulai panik. "Revan, jangan-jangan dia turun sendirian atau ke sumber air?" Bayu menyisir sekitar pos. "Tapi semalam aku dengar suara tawa pelan. Kirain itu kamu, Jar." Fajar menggeleng. "Gua nggak ketawa, bro." Mereka mulai menyusuri jejak di tanah. Aneh, ada bekas tapak kaki telanjang berjalan perlahan ke arah jalur turun. Tapi jumlahnya ganjil, 13 jejak, bukan 14. "Ini aneh, harusnya genap 2 kaki, gumam Revan." Tiara memeluk tubuhnya sendiri. Entah kenapa udara terasa lebih dingin meski matahari sudah naik. Mereka memutuskan membagi diri 2 tim. Revan dan Tiara tetap di tenda sambil menyusun rencana turun. Sementara Bayu dan Fajar menyusuri jalur turun untuk mencari Wira. Tapi tak lama Bayu dan Fajar kembali, wajah mereka pucat. "Nggak ada jejak sama sekali di 100 meter ke bawah," kata Fajar. "Dan waktu balik tadi, kami lihat jejak telanjang itu muncul lagi, padahal udah hilang waktu kami lewati." Tiara mendadak pingsan, tubuhnya dingin seperti es.
Saat Revan dan Bayu mencoba menyadarkannya, Tiara tiba-tiba membuka mata. Namun suaranya bukan suara Tiara. Jangan cari dia, dia sudah masuk, sudah dihitung. Lalu tubuhnya jatuh lemas kembali. Malam itu mereka bertiga terjaga, tidak ada yang tidur. Di luar tenda, suara langkah kaki seperti mengelilingi mereka. Tok, tok, tok. Langkah itu pelan, tapi selalu berhenti ketika salah satu dari mereka menoleh, seolah sedang mempermainkan mereka. Jam 3 dini hari, Bayu tiba-tiba keluar dari tenda dengan mata kosong. Revan menyusul dan berhasil menariknya kembali, tapi saat membuka jaket Bayu, di dadanya tertulis angka 1000 plus 1 dengan lumpur basah. Pagi ketiga, ketika mereka memutuskan untuk turun, mereka menemukan hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Jejak kaki telanjang sekarang ada 4 baris, berjalan sejajar, menuju arah naik ke puncak. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri adalah, tak satu pun dari mereka mengaku berjalan malam itu. Dan di antara jejak itu salah satunya tidak meninggalkan telapak, hanya bekas cakar panjang dan dalam. Di Gunung Arjuno, bukan hanya manusia yang menapaki tanah, ada yang menunggu langkah ke 1001 untuk berganti wujud. Setelah malam penuh teror, Revan, Tiara, Bayu, dan Fajar memutuskan satu hal. Mereka harus turun. Sekarang. Namun saat kembali ke jalur pendakian, mereka terpaku. Jalur yang semalam mereka lewati, kini berubah. Tanda-tanda yang mereka buat di pohon, tumpukan batu penanda arah, bahkan jejak mereka sendiri, semuanya hilang. Digantikan oleh jalur yang asing, seperti dibentuk ulang oleh sesuatu. Ini bukan jalur turun, Van. Kita malah kayak dibelokkan, kata Fajar. Di tengah kebingungan, Bayu tiba-tiba berkata pelan, nyaris seperti berbisik. Wira, dia memanggilku. Kabut mendadak turun tebal, suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan satu, melainkan 2 arah. Satu dari belakang, satu lagi dari samping. Revan mengangkat tangan memberi aba-aba agar semua diam. Tiba-tiba, di sela kabut, muncul sosok mendaki perlahan. Posturnya menyerupai manusia. Mengenakan jaket lusuh, celana lapangan, tapi wajahnya kosong. Putih pucat tanpa mata, hidung, atau mulut. Dan setiap langkahnya tak menimbulkan suara. Tiara menahan napas. Fajar mundur perlahan. Bayu malah mendekat. Itu Wira, dia kembali, ucap Bayu lirih. Revan menarik Bayu. Itu bukan Wira. Namun sosok itu berhenti, lalu memiringkan kepalanya ke kiri, ke kanan, seolah mendengar sesuatu. Lalu perlahan ia mengangkat tangan menunjuk ke arah semak. Dari semak itu muncul satu lagi sosok, tapi kali ini hanya siluet hitam, gelap seperti arang, tak terlihat wajah maupun pakaiannya. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya bergetar pelan. Tiara pingsan lagi. Siluet itu mengangkat tangan dan meniru gerakan Bayu. Bayu mulai mengangkat tangannya juga, seperti dipantulkan. Revan dan Fajar panik mencoba menghentikannya, tapi tak berhasil. Lalu dari mulut Bayu, tanpa sadar, keluar suara yang bukan miliknya. Langkah ke 1001 sudah diambil, tubuhnya kini bukan miliknya. Tiba-tiba Bayu muntah lumpur hitam, tubuhnya kejang. Sosok bayangan itu menghilang ke dalam tanah seperti ditarik paksa. Dan bersamaan dengan itu, Bayu roboh tak sadarkan diri. Saat senja turun, Revan dan Fajar membawa Bayu yang tak sadarkan diri ke jalur setapak yang mereka temukan. Tapi sesuatu terasa salah. Revan melihat ke tanah. Jejak kaki mereka kembali berkurang. Padahal mereka bertiga. Kini hanya ada 2 pasang jejak. Dan dari kejauhan terdengar suara lembut memanggil, Tiara, langkahmu tinggal 1. Satu langkah terlalu jauh, 1 jiwa harus tertinggal. Dan jika kau menolak, mereka akan memilih sendiri. Senja mulai tenggelam di balik pepohonan, namun hawa dingin terasa tak wajar. Bayu masih tergeletak tak sadarkan diri dengan lumpur mengering di sudut bibirnya. Tiara yang baru siuman menangis ketakutan. Tubuhnya menggigil meski api unggun menyala. Revan mencoba menenangkan mereka. Ia buka ponsel, tapi sinyal hilang total. Bahkan kompas manual yang mereka bawa berputar liar, tak menunjukkan arah. Ini bukan Arjuno yang kita tahu, ucap Fajar pelan. Tiara dengan suara gemetar tiba-tiba berkata, semalam aku bermimpi, Wira duduk di sampingku. Dia bilang aku harus siap, karena aku sudah melangkah lebih dari 1000. Revan menatapnya tajam. Kapan kamu hitung langkahnya?
Aku nggak pernah ngitung. Tapi dia bilang, aku pernah berpikir menghitung. Malam itu adalah purnama. Bulan tampak bulat sempurna dan terang, tapi cahayanya bukan putih, melainkan kebiruan. Langit bersih, tapi tak satu pun bintang tampak. Lalu di kejauhan muncul kilau api biru seperti obor, membentuk garis di jalur yang mengarah ke atas, seolah memanggil. Itu jalur ke puncak bayangan, bisik Fajar. Apa? Tanya Revan terkejut. Fajar menelan ludah. Aku pernah dengar dari cerita lama. Jalur ini pernah dipakai para pertapa zaman dulu buat ritual pelepasan jiwa. Tapi jalur itu ditutup karena yang naik nggak pernah turun. Tiara mulai menangis. Jadi kita harus ke sana? Fajar mengangguk pelan. Atau satu dari kita bakal dipilih. Dengan langkah ragu, mereka bertiga mulai mengikuti jalur api biru. Tanpa sadar, tanah yang mereka pijak berubah lebih dingin dan lembab. Kabut turun, mengandung bau anyir dan bunga melati yang terlalu menyengat. Mereka tiba di sebuah batu besar berbentuk kepala manusia, retak di bagian tengahnya. Di bawahnya ada lingkaran tanah berlumpur dengan jejak kaki mengelilingi seperti tarian. Semuanya telanjang, kecil dan membusuk. Di seberang batu berdiri sosok Wira. Tapi matanya kosong dan mulutnya terus bergerak. Tanpa suara, Tiara hampir berlari mendekat, tapi Fajar menariknya. Itu bukan dia, itu tubuhnya, tapi bukan jiwanya. Seketika Wira mengangkat tangan dan menunjuk Bayu yang masih terbaring. Satu jiwa, satu langkah. Jika tak ada yang menggantikan, akan diambil paksa. Langit gemetar. Batu retak mulai mengeluarkan suara tangisan. Bukan dari mulut batu, tapi dari dalam tanah. Tiba-tiba Tiara melangkah masuk ke lingkaran lumpur. Aku yang melangkah, aku yang ganti. Tapi saat ia bersiap menginjak lumpur terakhir, Wira memekik. Untuk pertama kalinya suaranya terdengar. Bukan kamu. Semua menjadi gelap. Saat mereka terbangun keesokan paginya, mereka sudah berada di jalur awal dekat base camp. Bayu masih hidup, Tiara masih ada, Fajar juga. Tapi Revan hilang. Dan di tanah tepat di depan mereka tertulis, langkahmu yang ke-1001 sudah kami terima. Kadang yang hilang tak pergi, ia hanya tenggelam, menunggu ditemukan di balik jejak. Matahari pagi menyinari rimbunnya hutan Arjuno, tapi hawa di sekitar mereka tetap dingin dan menekan. Revan menghilang, tenda dan perlengkapan miliknya masih lengkap. Jaketnya tergantung rapi, bahkan bekas duduknya di tanah masih hangat. Namun yang membuat merinding adalah ini. Tak ada satu pun jejak kaki milik Revan yang tersisa. Semalam dia bareng kita. Dia yang terakhir ngomong. Kata Fajar bingung. Tiara masih terduduk kaku, memegang jaket Revan dengan gemetar. Bayu yang kondisinya mulai membaik, terlihat linglung. Tapi ketika dia menunduk ke tanah, ia menunjuk sebuah lubang kecil di dekat batu tempat mereka tidur. Sst, dengar enggak? Bisik Bayu. Semua diam. Dari lubang kecil itu, terdengar suara pelan, seperti gumaman. Jangan tinggalkan aku. Aku masih di sini. Itu suara Revan. Bayu mencoba mendekatkan telinga. Suara itu semakin jelas. Kali ini seperti seseorang yang bicara pelan sambil menahan tangis. Aku bisa melihat kalian. Aku ada di bawah kalian. Fajar panik dan mulai menggali lubang dengan tangan kosong. Tapi setiap kali menggali, tanahnya kembali tertutup. Lumpur basah itu hidup seolah tak ingin diganggu. Ini kayak tanahnya nafas, bro, kata Fajar dengan suara pelan. Tiara menoleh dengan mata merah. Kalau dia masih bisa bicara, berarti dia belum sepenuhnya hilang. Bayu lalu mengeluarkan benda dari saku jaketnya. Batu kecil hitam berbentuk kaki yang ia temukan tergenggam di tangan saat sadar semalam. Aku rasa ini milik Revan. Begitu batu itu diletakkan di tanah, suara dari lubang berhenti. Berganti menjadi suara nafas berat, seperti sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Malam itu mereka bertiga tak bisa tidur. Setiap mereka menutup mata, suara langkah terdengar memutari tenda. Kali ini, langkahnya berat dan seret. Jam 2 dini hari, Tiara mendadak terbangun. Ia melihat sesuatu berdiri di depan tenda, Revan. Tapi wajahnya sebagian hilang, seolah separuhnya tertimbun tanah. Kau tak mengerti, Tiara. Aku bukan Revan yang kau kenal. Tiara menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok Revan mendekat lalu berbisik. Satu dari kalian harus menukarku. Satu jiwa, satu jejak. Seketika itu ia menghilang.
Pagi harinya, Tiara menangis dan memohon pada Fajar dan Bayu untuk mencari jalan kembali ke tempat ritual. Tapi saat mereka melihat sekitar, semua jalur telah berubah. Hutan Arjuno kini tak menunjukkan arah kemanapun, dan lebih menakutkan, jejak kaki mereka bertiga kini menyatu. Satu barisan, satu arah. Seolah mereka sedang diiringi. Tak semua yang hilang bisa kembali kecuali kau tinggalkan yang baru sebagai pengganti. Pagi itu, suasana di tengah hutan benar-benar sunyi. Tak ada suara burung, tak ada desir angin. Tiara, Fajar, dan Bayu menyadari satu hal aneh. Jejak kaki mereka hanya satu baris, seperti hanya satu orang yang berjalan. Namun ketika mereka bergerak, mereka sadar sesuatu yang mustahil. Tak ada di antara mereka yang meninggalkan jejak. Mereka bertiga berjalan di atas tanah lembut berlumpur, namun tanah tetap mulus. Namun tak jauh di depan, selalu muncul jejak kaki baru, telanjang, seperti menuntun arah. Kita diikuti, ujar Fajar, menggenggam pisau kecil dari tas carriernya. Bayu menatap Tiara. Atau kita yang sedang digiring. Dalam upaya mencari arah turun, mereka menemukan gubuk tua yang seolah muncul begitu saja di jalur yang sebelumnya tidak ada. Di dalamnya kosong, kecuali secari kertas lusuh tergantung di dinding bambu. Tertulis dengan huruf tergores, kasar, dan penuh tanah. Jangan percaya pada langkahmu, Revan. Tiara menangis membaca itu. Ia merasa ada yang merayap dalam pikirannya, membisikkan hal-hal aneh. Ia bahkan mulai merasa ragu. Apakah mereka bertiga benar-benar masih hidup? Kalau jejak kita bukan milik kita, bisa jadi tubuh ini juga bukan milik kita lagi, bisik Bayu. Mereka semua terdiam. Malam pun tiba dengan cepat. Angin berubah dingin dan menusuk, seolah udara berasal dari dalam liang kubur. Api unggun susah dinyalakan, dan tiba-tiba suara langkah kembali terdengar, namun kali ini berat, seperti rantai diseret. Dari balik pohon muncul sosok Revan, tapi kini tubuhnya nyaris tak berbentuk manusia. Setengah tubuhnya ditumbuhi akar dan wajahnya penuh tanah retak. Kalian harus memilih. Satu dari kalian bisa kembali, dua lainnya harus tetap. Bayu marah. Kau bukan Revan, kau makhluk yang menyamar. Revan hanya menunduk. Kalian tak tahu apa yang kalian langkahi. Seketika tanah di sekitar mereka bergetar. Dari dalam bumi muncul 3 lubang tanah berbentuk oval, cukup untuk satu tubuh manusia, seperti liang lahat. Sebuah suara menggema dari dalam tanah. Pilih satu, kalau tidak, kalian semua kami bawa. Tiara memeluk Bayu dan Fajar. Tangisnya pecah. Kalau ini satu-satunya cara, aku rela. Aku akan tinggal. Tolong kalian turun dan kabarkan pada keluargaku. Bayu menolak. Tiara jangan, kita semua harus pulang. Kita cari cara lain. Namun Fajar tiba-tiba menatap Tiara dan Bayu dengan tatapan yang berbeda. Wajahnya dingin. Ia melangkah ke pinggir salah satu lubang. Kalian berdua yang kuat. Aku nggak ada keluarga. Aku akan jadi penukarnya. Tapi sebelum ia melompat, tanah terbelah sendiri. Dan dari dalam, muncul tangan-tangan berlumpur yang menarik Fajar dengan paksa. Tidak! Tiara dan Bayu berteriak bersamaan. Tapi Fajar hanya sempat berkata, ingat, jangan injak langkah ke 1001. Jangan sampai kalian dihitung. Lalu ia menghilang ke dalam tanah. Saat Fajar menyingsing, hanya tersisa 2 orang, Bayu dan Tiara. Anehnya kini tanah terasa padat kembali. Udara mulai normal, burung kembali berkicau, jalan setapak ke bawah muncul, seolah baru dibuka. Namun sebelum mereka pergi, Tiara menengok ke belakang. Di ujung hutan, ia melihat sesosok Revan berdiri, menatapnya. Tapi kini, tubuh Revan berdiri di samping Fajar. Keduanya tak bergerak, tapi tersenyum, perlahan menghilang. Dan di tanah tempat mereka berdiri tertulis, 2 jiwa tinggal, 2 jiwa kembali, tapi tak satu pun kembali utuh. Mereka bilang berhasil turun, tapi yang sampai di rumah bukan lagi mereka. Tiara dan Bayu akhirnya menuruni jalur yang tiba-tiba muncul setelah Fajar dikorbankan. Jalurnya mulus, padahal sebelumnya penuh kabut dan lumpur. Tapi anehnya, setiap langkah mereka tak lagi bersuara. Burung berkicau, daun berguguran, angin sejuk berhembus. Namun langkah kaki mereka sunyi. Bayu, kenapa kakimu nggak ninggalin jejak? Tanya Tiara pelan. Bayu menatap kakinya, tak ada bekas. Loh, kakimu juga nggak, Tiara?
Mereka berhenti, dan untuk pertama kalinya sejak malam ritual, keduanya sadar bayangan mereka tidak ada. Setelah berjam-jam menuruni jalur, akhirnya mereka sampai di base camp Lawang. Tapi base camp itu kosong. Tak ada penjaga, tak ada pendaki lain. Bahkan tidak ada suara manusia sama sekali. Namun sesuatu membuat jantung mereka hampir berhenti berdetak. Di papan informasi dekat pos registrasi, tertempel foto mereka berdua, Tiara dan Bayu, dengan tulisan belum ditemukan di bawahnya. Tanggal hilangnya 3 hari yang lalu. Ini nggak mungkin, Tiara berbisik. Bayu berjalan ke cermin kecil di pos. Ia mematung. Wajahnya sama, tapi matanya tak memantulkan cahaya. Hitam penuh, seperti genangan air tak berdasar. Tiara mencoba menyentuh pundaknya, tapi tangannya menembus tubuh Bayu sesaat sebelum kembali utuh. Beberapa pendaki baru mulai berdatangan ke base camp. Tiara dan Bayu berteriak, melambai, mencoba minta tolong. Tak satu pun dari mereka merespons. Mereka tak terlihat. Namun seorang bapak tua berjubah lusuh yang pernah mereka temui di awal pendakian berjalan ke arah mereka dengan tatapan kosong. Kalian sudah turun, tapi tak benar-benar pulang. Tubuh kalian masih ada di hutan. Yang ini hanya bayangannya. Tiara menangis. Kalau kami bayangan, di mana tubuh kami? Kalian harus kembali. Tapi ingat, langkah kalian tinggal satu. Bayu tersentak. Langkah ke 1001. Saat malam tiba, Tiara dan Bayu duduk di depan pos dengan tubuh tak berbayang. Suara yang tak bisa didengar dan keberadaan yang tak bisa disentuh. Namun saat bulan mulai muncul di langit, satu jalur terbuka dari belakang base camp. Jalur sempit dikelilingi pohon tua dan kabut pekat. Di tanahnya hanya ada satu baris jejak kaki telanjang. Tapi anehnya, jejak itu seolah melayang, tak menekan tanah, tak meninggalkan cekungan, hanya bekas energi yang mengambang. Kita harus masuk jalur itu, ucap Tiara lirih. Kita harus temukan tubuh kita sebelum langkah ke 1001 diambil alih oleh yang lain. Sebelum melangkah masuk ke jalur tersebut, Tiara melihat kembali ke papan base camp. Foto mereka berdua kini berubah, mata mereka di foto itu hilang, dan tertulis di bawahnya, tubuh mereka masih bernapas tapi bukan untuk mereka, dan waktu hampir habis. Tiara dan Bayu melangkah ke jalur kabut di belakang base camp. Jalur itu sempit, sunyi, dan anehnya tak ada hewan atau serangga. Daun-daun kering tak bersuara saat mereka injak. Seolah dunia di dalam jalur ini hanya untuk mereka berdua. Pohon-pohon di sisi jalur tampak seperti menunduk. Batangnya bengkok, seperti pernah menyaksikan sesuatu yang tak layak dilihat manusia. Kita harus temukan tubuh kita sebelum mereka benar-benar mengambil alih, ucap Bayu lirih. Tapi bagaimana caranya? Tanya Tiara, suaranya lemah. Bayu menggenggam batu kecil hitam berbentuk telapak kaki yang dulu ia temukan saat sadar dari kerasukan. Batu itu kini bergetar pelan di tangannya, seolah menjadi kompas, penunjuk arah menuju tubuh mereka yang hilang. Setelah menempuh jalur selama hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah tanah lapang sunyi. Di tengahnya terdapat 2 lubang kubur. Satu sudah tertutup sebagian, satu lagi masih terbuka. Di sisi lubang berdiri 2 sosok samar. Yang satu berwajah Tiara, tapi tersenyum kaku dengan mata kosong. Yang satu lagi menyerupai Bayu, tapi dengan tubuh lebih tinggi dan sorot mata seperti binatang. Keduanya melihat ke arah mereka. Kami yang akan hidup, kalian yang akan dikenang sebagai hilang. Suara keduanya terdengar menggema dalam kepala, bukan lewat telinga. Tiara gemetar. Itu tubuh kita. Bukan lagi, jawab sosok Tiara. Kami sudah mengisi langkah ke 1001. Kalian hanya bayangan. Batu telapak kaki di tangan Bayu mendadak membara, mengeluarkan cahaya merah. Sosok Bayu melolong, tubuhnya mulai menghitam seperti arang terbakar. Sementara sosok Tiara melayang, rambutnya menjuntai panjang sampai ke tanah, matanya meneteskan darah hitam. Bayu terhuyung dan berteriak, Tiara, masuk ke tubuhmu, sekarang. Tiara berlari ke arah tubuhnya yang terbaring di samping liang kubur. Tapi sosok Tiara tiba-tiba menghalangi, dan dengan suara menggelegar berkata,
Jika kau masuk, jiwa yang lain harus menggantikan. Ambil aku, jerit Bayu, asal dia bisa kembali. Cahaya dari batu di tangan Bayu memancar, membelah udara seperti kilatan petir merah darah. Sosok Bayu tersedot ke dalam tanah dengan jeritan menusuk. Sosok Tiara menjerit marah dan terpecah menjadi kabut hitam. Kembali ke tubuh, Tiara merangkak menuju tubuhnya yang masih utuh tapi dingin. Ia memeluk tubuh itu, menangis, memohon, lalu masuk ke dalamnya. Napasnya kembali, matanya terbuka. Hidupin apa? Tiara membuka mata di dunia nyata. Ia terbangun di tengah tenda, tubuhnya berdebu, pakaian sobek. Di luar terdengar suara ramai tim SAR dan pendaki lain. Namun ketika ia menoleh ke samping, Bayu tak ada. Hanya batu hitam kecil berbentuk telapak kaki tergeletak di sampingnya. Dan saat ia menatap ke cermin logam yang dibawa tim SAR, ia memang kembali dari gunung. Tapi satu langkah masih tertinggal di tempat yang tak bisa dijangkau manusia. Tiara akhirnya berhasil turun dari Gunung Arjuno dan ditemukan oleh tim SAR 3 hari setelah ia dan teman-temannya dinyatakan hilang. Tubuhnya lemah, dehidrasi, dan penuh luka. Tapi ia hidup. Namun bagi Tiara itu bukanlah kemenangan. Bayu tak pernah ditemukan, Revan dan Wira juga tidak. Hanya dirinya seorang yang pulang, dan bahkan ia sendiri tak yakin apakah ia benar-benar pulang sebagai dirinya. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, Tiara mulai merasakan hal-hal ganjil. Cermin di rumahnya tidak memantulkan bayangannya setiap kali tengah malam. Kucing peliharaannya, yang biasanya manja, kini menghindar dan mengeong keras setiap melihatnya. Ibunya pun berkata, "Kamu pulang? Tapi tatapanmu beda nak, matamu dingin." Tiara menolak bicara tentang apa yang ia alami di Arjuno. Ia hanya memandangi batu kecil hitam, berbentuk telapak kaki yang ia simpan diam-diam. Batu itu kini retak, dan dari retakan itu kadang terdengar bisikan. "Satu langkah lagi Tiara, satu langkah terakhir, lalu semuanya akan tenang." Suatu malam saat hujan deras, Tiara terbangun. Lantai kamarnya penuh lumpur. Di luar, suara langkah kaki terdengar pelan menuju pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Bayu berdiri di sana. Pucat, kotor, tapi tersenyum seperti dulu. "Kamu belum membayar langkahmu yang ke-1001. "Aku sudah bayar," bisik Tiara. "Kamulah yang menggantikan." "Tidak, Tiara. Aku bukan pengganti. Aku penagih." Tiara terbangun di tengah hutan, meski tak pernah meninggalkan rumah. Di hadapannya, 3 liang kubur, tapi kali ini semuanya terbuka. Dan di belakangnya berdiri 3 sosok, Wira, Revan, dan Bayu. "Kita menunggumu, Tiara," ucap mereka serempak. "Satu langkah lagi, dan kamu bersama kami selamanya." Tiara menjerit. Ia berlari, berusaha menjauh. Tapi setiap langkah yang ia ambil, dunia sekitarnya berubah menjadi jalur pendakian, jalur yang tak ada ujungnya. Dan setiap ia menoleh, ia kembali ke titik awal. Sampai akhirnya, ia menyerah dan menginjak tanah berlumpur tepat 1 langkah dari posisi sebelumnya. Langkah ke-1001. Beberapa bulan kemudian, tim SAR kembali menemukan seorang pendaki perempuan. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa di jalur lama Gunung Arjuno. Wajahnya damai. Tangannya menggenggam batu hitam berbentuk telapak kaki yang pecah menjadi debu. Di samping jenazahnya tertulis dengan bekas jari di tanah, "Langkahku telah lunas." Dan semenjak hari itu, jalur itu kembali ditutup. Karena setiap pendaki yang lewat mengaku mendengar suara, "Hati-hati dengan langkah ke-1001, karena ada yang akan menggantikannya jika kau lupa berhenti."